Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan, diberkahi rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, kalau begitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Cinta Bernoda Darah, serial Bukek Siansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho, bagian keempat. Bukek Siansu masih berdiri seperti patung memandang ke arah perginya suling emas. Kemudian ia berbisik kepada diri sendiri, manusia bertemu dengan penderitaan hidup kalau ia mengharapkan kesenangan hidup. Dia dapat menahan derita hidup dengan tenang tanpa penyesalan, benar-benar seorang muda yang kuat. Kesenangan dikejar, penderitaan didapat, baru mendapatkan kekuatan batin. Mengapa manusia harus mengalami semua ini? Mengapa? Bukek Siansu mengeluarkan sebuah kitab kecil dari saku jubahnya dan membacanya sambil berdiri. Pada saat itu 3 bayangan orang muncul secepat terbang mendaki puncak. Bukek Siansu menyimpan kembali kitabnya di saku, mengambil alat musik him dan menggantungkannya di punggung. Kemudian dipandangnya 3 orang di depannya itu sambil tersenyum ramah. "Bukankah kau Bukek Siansu?" tanya It Gan Kai Ong. Kakek tua renta itu mengangguk sambil tersenyum lebar. "Kebetulan sekali, dunia Kang Ou mengabarkan bahwa setiap tahun, pada hari pertama musim semi, kau akan muncul di dunia dan membagi-bagi ilmu. Hari ini adalah hari pertama musim semi, ilmu apakah yang dapat kau berikan kepadaku?" Bukek Siansu tidak marah mendengar ucapan yang tidak sopan itu, ia hanya tersenyum. "Aku pun menghadap padamu pada permulaan musim semi untuk minta diwarisi ilmu silat yang sakti, Bukek Siansu," kata Siang Mo Sinmi sambil melangkah maju. "Yang datang menghadap adalah kami bertiga, bukan hanya kau berdua," Hek Giamlo menyusul dengan suaranya yang dalam. Bukek Siansu mengangkat kedua lengannya ke atas sambil tertawa. "Jangan khawatir, aku si tua tidaklah kikir dengan ilmu. Hanya aku khawatir ilmu-ilmu yang kukenal tidak akan berjodoh dan cocok dengan pribadi kalian bertiga. Ketahuilah, bahwa ilmu-ilmuku hanya dapat diterima oleh orang yang menjauhkan diri daripada rasa dengki, iri, murka, benci dan kejam. Tanpa dapat menjauhkan sifat-sifat ini, ilmu yang kuturunkan bukan hanya tak ada gunanya, malah mungkin akan merugikan tubuh sendiri. Nah, ilmu apakah yang hendak kalian minta?" 3 orang sakti itu saling pandang. Sifat-sifat yang disebut kakek itu tadi bukanlah sifat yang aneh apalagi pantang bagi golongan hitam mereka. Malah sifat kejam merupakan ukuran untuk kelihayan seseorang. Makin tinggi tingkatnya, harus makin kejam, karena siapa yang kurang kejam, berarti mempunyai kelemahan dan hal ini amat memalukan. Tentu saja mereka tidak sudi menerima ilmu dengan ikatan seperti itu. "Bukek Siansu, tadi kami mendengar nyanyianmu yang mengharuskan orang membalas benci dengan kasih. Apakah kau termasuk orang yang tidak mempunyai rasa benci? Mudah-mudahan Tuhan menguatkan batinku dan membungkus seluruh pikiran dan hatiku dengan sinar kasih-Nya. Jadi kau tidak membenci golongan kami, tidak akan membeda-bedakan dengan golongan lain?" Bukek Siansu menggeleng kepala. Tentu saja ia dapat melakukan hal ini dengan mudah. "Kalau begitu," kata pula It Gan Kai Ong, "kau jangan pilih kasih. Tadi kau turunkan 2 macam ilmu kepada suling emas. Nah, kami pun minta kau turunkan ilmu-ilmu itu kepada kami." "Betul, aku menghendaki 2 ilmu itu," kata Siang Mo Sinmi. "Ilmu-ilmu apa tadi itu dan apa namanya?" Hek Giamlo menyambung. "Kalian bertiga memang bermata tajam, tidak perema menjadi 3 di antara Tiante Liok Koai. Memang tadi aku menurunkan 2 macam ilmu kepada suling emas yang disebut Kim Kong Sin Im dan Hong In Bun Hoat. Akan tetapi entah kalian dapat mengerti kedua ilmu itu dan menyukainya, tergantung kepada kalian sendiri." "Bagaimana?" Karena mereka bertiga tadi sudah merasakan sendiri bagaimana hebatnya kepandaian suling emas, tanpa mereka ketahui bahwa sebetulnya yang meruntuhkan pedang-pedang itu adalah Bukek Siansu yang ingin mencegah terjadinya pertempuran selanjutnya antara orang-orang sakti itu, maka tentu saja mereka merasa iri hati dan ingin mendapatkan ilmu yang tadi diwarisi oleh suling emas.
Tidak perlu banyak cerewet, lekas perlihatkan Kim Kong Sin Im, kata pula It Gan Kai Ong yang memang selalu bersikap kasar terhadap siapapun juga. Baginya makin kasar sikapnya, makin baik dan berwibawa dan gagah. Kalian juga setuju? Bu Ke Siansu yang masih tetap tersenyum itu bertanya kepada Siang Mo Sin Ni dan Hek Giam Lo. Keduanya meragu sejenak, akan tetapi terpaksa mengangguk karena tidak ada pilihan lain. Seperti juga It Gan Kai Ong, kedua orang sakti ini masih memandang rendah kepada Bu Ke Siansu dan mereka menaruh curiga kalau kakek tua renta ini akan menipu dan mempermainkan mereka. Baik-baik, kalian perhatikan dan dengarkan baik-baik. Sesuai dengan namanya, ilmu Sin Im, suara sakti, dipelajari dengan pendengaran. Kakek itu menurunkan alat musik him dari punggungnya, duduk bersila di atas tanah, lalu terdengarlah suara him, dimulai dengan yang nyaring bening. Mula-mula tiga orang sakti itu memandang penuh perhatian sambil mendengarkan dan mengikuti bunyi him, akan tetapi tak lama kemudian mereka nampak gelisah sekali. Terutama Siang Mo Sin Ni, sebagai seorang wanita tentu saja paling mudah terpengaruh oleh suara him itu. Wanita sakti ini mula-mula merasa jantungnya berdebar, kemudian setiap kali suara itu melengking tinggi, ia merasa seakan-akan jantungnya ditarik dan kalau suara itu merendah jantungnya seperti ditindih. Cepat ia mengerahkan Sin Kang di dalam tubuhnya dan di lain saat wanita ini sudah duduk bersila dengan mata meram dan muka pucat. Ia masih berusaha untuk menyelami bunyi yang makin aneh dan merupakan penyerangan langsung kepada isi dadanya. Berturut-turut It Gan Kai Ong dan Hek Giam Lo juga terpaksa duduk bersila untuk mengumpulkan tenaga dalam tubuh dan melawan serangan-serangan hebat dari suara him itu. Sebagai dua orang sakti, mereka pun maklum bahwa suara dari alat musik him itu mengandung hawa penyerangan yang luar biasa dahsyatnya. Oleh karena itu sambil menutup kelemahan diri dengan Sin Kang, mereka pun memperhatikan dan berusaha menangkap intisari daripada Kim Kong Sin Im. Baru seperempat jam saja orang itu sudah menderita hebat sekali. Wajah mereka pucat dan saking kerasnya mereka mengerahkan Sin Kang, kepala mereka sampai mengepulkan uap putih. Namun pelajaran itu masih juga belum dapat mereka tangkap intisarinya, atau ada juga mereka menangkap, namun hanya menurut perkiraan mereka masing-masing dan ketiganya menyelami isi Kim Kong Sin Im secara berbeda, sesuai dengan watak masing-masing dan kesemuanya itu tentu saja menyeleweng daripada intisari yang sebenarnya. Hal ini bukan sekali-kali karena ketiga orang ini masih rendah kepandaiannya. Sama sekali tidak, dalam tingkat kepandaian ilmu silat, kiranya mereka tidak berselisih jauh dengan suling emas. Akan tetapi, seperti dikatakan oleh Bu Ke Siansu tadi, watak mereka tidak cocok dengan watak ilmu itu. Pula ilmu ini tersembunyi di dalam lagu dan seni suara. Suling emas dapat mewarisi intisarinya karena orang muda itu menghadapi Kim Kong Sin Im dengan suara sulingnya sehingga seakan-akan ia bertempur dengan ilmu ini, dan karenanya ia lebih mudah untuk mengenal sifat-sifatnya menyerang dan bertahan dari Kim Kong Sin Im. Seperti sebuah nyanyian, orang akan lebih mengenal keindahannya kalau ia turut menyanyikannya, yang tentu jauh bedanya dengan kalau hanya mendengar saja. Bu Ke Siansu memang tidak hendak membeda-bedakan. Ia mainkan him seperti ketika ia bermain di depan suling emas tadi. Setelah ia berhenti, tiga orang itu masih duduk bersila dengan kedua mata meram. Bu Ke Siansu hanya tersenyum dan dengan tenang menyimpan kembali alat musik him itu di atas punggungnya. Kemudian ia bangkit berdiri, menanti sambil membaca kitab kecil. Tiga orang sakti itu tidak berani segera bangkit karena suara him tadi masih terus terngiang di dalam telinga, malah seakan-akan meresap ke dalam otak dan dada. Setelah kurang lebih 10 menit, baru mereka membuka mata dan meloncat bangun. Jelas mereka itu kecewa, akan tetapi karena masing-masing merasa bahwa mereka dapat memetik intisari ilmu aneh tadi, mereka diam saja, hanya memandang kepada Bu Ke Siansu dengan mata marah. Bu Ke Siansu menyimpan kitab kecilnya lalu berkata, Kim Kong Sin Im sudah kalian dengar. Apakah kalian juga menghendaki supaya aku mainkan Hong In Bun Hoat seperti yang kulakukan di depan suling emas tadi? Kakek, kau tadi bersilat di depan suling emas. Nah,
ilmu silat itulah yang harus kau turunkan kepada kami, kata It Gan Kai Ong. Kai Ong, itulah tadi yang disebut Hong In Bun Hoat. Kalau kalian menghendaki, akan kumainkan. Bagaimana dengan kalian, Hek Giam Lo dan Sin Ni? Karena tidak tahu harus memilih ilmu silat apa, kedua orang ini hanya mengangguk. Betapapun juga, mereka masih ragu-ragu dan memandang rendah kakek ini. Apakah gunanya ilmu Kim Kong Sin Im tadi? Masa menghadapi lawan harus bermain musik? Gila. Maka, mendengar bahwa Hong In Bun Hoat yang akan diturunkan kali ini adalah gerakan-gerakan silat seperti yang mereka lihat dari tempat persembunyian mereka tadi, ketika kakek ini berhadapan dengan suling emas, tentu saja mereka setuju dan agak lega, mengharapkan akan menerima warisan ilmu silat yang tinggi dan sakti. Seperti juga tadi ketika mengajar suling emas, Buke Xiansu mulai menggerakkan tubuhnya lambat-lambat, kedua lengan dan kakinya bergeser dan membentuk goresan dan lingkaran. Bukan lain yang ia mainkan itu adalah gerakan menurut huruf-huruf pertama sajak dalam kitab Tiong-yong. Seperti diketahui, kitab Tiong-yong mengandung 33 pelajaran, merupakan ilmu batin yang amat tinggi dan luhur. Buke Xiansu mulai mencoret-coret huruf-huruf pelajaran pertama ayat pertama yang lengkapnya berbunyi demikian, Tian Beng Ciwi Seng Sut Seng Ciwi Tu Siu Tu Cewi Kau. 3 baris huruf yang merupakan ayat pertama dari pelajaran pertama, mempunyai arti yang amat dalam. Kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira begini, anugerah Tuhan adalah watak aseli selaras dengan watak aseli adalah tu melaksanakan tu adalah pelajaran kebatinan, agama. Jelas bahwa huruf-huruf itu merupakan ayat-ayat suci dalam kitab Tiong-yong, yang mengajar manusia menuju kembali ke watak asli anugerah Tuhan, berarti menuntun manusia kembali mendekati dan mentaati kehendak Tuhan. 3 orang tokoh sakti seperti It Gan Kai Ong, Siang Mo Sin Ni, dan Hek Giam Lo yang merupakan manusia-manusia yang ingkar terhadap Tuhan mana ada minat untuk mempelajari segala macam kitab yang mengemukakan pelajaran tentang kebajikan? Sebagai orang-orang yang berpengetahuan luas, tentu saja mereka dapat membaca dan dapat mengikuti gerakan-gerakan Buke Xiansu. Akan tetapi mereka hanya dapat menangkap kulitnya atau luarnya belaka, tak mampu menyelami isinya. Harus diketahui bahwa ilmu silat sakti Hong In Bun Hoat ini rahasianya tidak terletak pada macam huruf yang ditulis dengan gerakan saja, melainkan lebih mendalam, yaitu lebih mendekati arti daripada ayat-ayatnya. Karena itulah Bun Hoat, ilmu sastra, ini disebut Hong In, angin dan awan, karena sifatnya seperti ilmu sastra dan begitu dalam rahasianya seperti juga angin yang dapat terasa, tak dapat terpegang, dan awan yang dapat terlihat tak dapat terpegang pula. Tidak mengherankan apabila 3 orang itu menjadi kecewa dan bosan melihat kakek itu terus menggerakkan kaki tangan membentuk goresan dan lingkaran huruf-huruf itu. Apa artinya itu semua? Apa gunanya? Mereka menganggap kakek itu main-main dan menipu mereka. Agar jangan dianggap berat sebelah, Buke Xiansu bersilat terus, dan baru berhenti di bagian yang sama ketika ia bersilat di depan suling emas tadi. Ia tersenyum memandang ketiga orang itu yang sebaliknya memandangnya dengan mata marah. Nah, puaskah kalian? Puas apa? Kau main-main dengan kami, Buke Xiansu. Kalau kau ada kepandaian, jangan kikir, turunkan kepada kami, kata It Gan Kai Ong dengan suara marah. Jangan-jangan kakek ini hanya menyombong saja, padahal tidak becus apa-apa. Kai Ong, alangkah akan memalukan kalau orang melihat kita bertiga diingusi kakek tua bangka ini, kata Siang Mo Sin Ni, tersenyum masam. Adapun Hek Giam Lo hanya mendengus saja, marah dan mengangkat sabitnya. 3 orang tokoh ini saling pandang. Dalam pertemuan pandang ini ketiganya sudah bermufakat. Tanpa mengeluarkan peringatan lagi, secara tiba-tiba 3 orang sakti itu menerjang maju, menyerang Buke Xiansu yang masih tersenyum-senyum sambil menundukkan mukanya. Entah pukulan siapa yang datang lebih dulu saking cepatnya gerakan mereka. Tongkat It Gan Kai Ong menotok pusar, rambut Siang Mo Sin Ni menghantam 9 jalan darah di leher, dada, dan pundak, sedangkan sabit di tangan Hek Giam Lo membacok kepala. Semua merupakan serangan-serangan maut, dan semua penyerangan itu dengan tepat mengenai sasaran.
Sambil mengeluh panjang Bukek Xiansu roboh. Serentak 3 orang itu menubruk. Siang Mo Xin Ni berhasil merampas alat musik him, sedangkan It Gan Kai Ong dan Hek Giam Lo yang berniat merampas kitab kecil yang dibaca kakek itu tadi, mendapat bagian masing-masing separuh karena kitab kecil itu telah terobek menjadi 2 bagian ketika mereka berebut. Sambil tertawa-tawa mereka memandang tubuh kakek itu dan mata mereka terbelalak, bulu tengkuk mereka meremang. Kakek itu sama sekali tidak kelihatan luka, bahkan kepala yang dihantam sabit tajam itu pun sama sekali tidak mengeluarkan darah, sama sekali tidak terluka. Namun, jelas bahwa kakek itu tidak bernapas lagi, dan ketika It Gan Kai Ong memeriksa denyut nadinya, darahnya juga sudah berhenti, nadinya tidak berdenyut lagi. Bukek Xiansu yang disohorkan orang setengah dewa, kiranya hanya seorang yang lemah, kata It Gan Kai Ong. Seorang penipu, sambung Siang Mo Xin Ni. Hek Giam Lo bergidik, berkali-kali memandang ke arah kepala kakek itu dan ke arah sabitnya. Aku benci ilmu sihirnya ini, kita buang dia ke jurang saja, ia menggumam, lalu menggunakan kakinya menendang. Tubuh kakek itu terlempar ke arah jurang dan menggelinding turun, diikuti suara ketawa It Gan Kai Ong dan Siang Mo Xin Ni. Akan tetapi tiba-tiba suara ketawa mereka terhenti dan pada saat itu, mereka bertiga terhuyung-huyung dan hampir roboh. Ada angin dorongan yang luar biasa dahsyatnya datang menyerang mereka dari arah jurang tadi. Celaka, rohnya mengamuk, It Gan Kai Ong berseru dengan muka pucat dan ia segera melompat jauh dan melarikan diri. 2 orang temannya juga kaget dan ketakutan, cepat kabur meninggalkan puncak Taisan. Tak lama kemudian, tampak Bukek Xiansu melayang keluar dari dalam jurang, berdiri di tempat yang tadi sambil termenung dan menarik napas panjang berkali-kali. Tuhan menghendaki demikian, akan geger di dunia persilatan, harapanku ada pada suling emas. Lalu ia berjalan perlahan meninggalkan puncak. Pada masa itu, keadaan di seluruh negara masih kacau balau. Hal ini biasa terjadi setiap kali ada peralihan kekuasaan. Wangsa Sung baru setahun berdiri, didirikan oleh Cao Kuan Yin yang tadinya merupakan panglima tertinggi daripada Wangsa kelima. Sebelum itu, Tiongkok dikuasai oleh 5 wangsa yang memecah-mecah negara sesudah Wangsa Tang roboh, tahun 907, sampai lahirnya Wangsa Sung atas jasa Cao Kuan Yin yang kemudian menjadi kaisar pertama yang berjuluk Sung Taichu. Daerah-daerah yang tadinya semasa kerajaan Tang telah melepaskan diri dan berdiri sendiri, dapat ditundukkan kembali dan dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Sung. Namun, hal ini bukan berarti bahwa kejayaan seperti di masa gemilangnya kerajaan Tang sudah kembali, sama sekali bukan. Kerajaan Sung yang baru ini tidak mampu menundukkan kerajaan-kerajaan kecil yang masih tetap berdiri di pelbagai daerah. Yang besar-besar di antaranya adalah daerah timur laut sampai ke Manchuria Selatan berada di dalam kekuasaan suku bangsa Khitan. Di daerah tenggara sepanjang pantai terdapat kerajaan Wu Yue, dan di daerah Yunnan ada kerajaan Nanchao. Masih banyak lagi daerah lain yang merupakan kerajaan kecil dan tidak mengakui kedaulatan kerajaan Sung. Tentu saja seringkali terjadi bentrokan-bentrokan kecil, namun tidak sampai meluas. Kerajaan Sung sudah merasa cukup puas dengan daerah dan wilayahnya, dan perlu membangun negara setelah persatuan dapat dibina. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan kecil itu pun tidak ingin mencari gara-gara dengan kerajaan baru yang cukup kuat itu. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah perahu meluncur perlahan dan tenang, mengikuti aliran sungai Han yang mengalir ke timur, dari daerah Shanxi terus ke timur sampai tiba di Laut Kuning. Air sungai ini agaknya tidak mengenal diskriminasi, tidak seperti manusia. Buktinya ia terus mengalir ke 3 daerah yang dikuasai oleh 3 kerajaan, mengalir tenang dan biasa, tanpa perbedaan. Sunyi di sepanjang sungai itu. Di atas perahu tampak 4 orang penumpang. Seorang di antara mereka jelas adalah tukang perahu, laki-laki setengah tua yang gemar berceloteh, berkumis panjang berpakaian sederhana dengan tambalan di sana-sini. Kedua lengannya yang memegang dayung tampak kuat berotot yang timbul oleh tugasnya sehari-hari. Kulitnya coklat kehitaman, terbakar matahari.
Tiga orang yang menumpang perahunya masih muda-muda. Yang pertama adalah seorang pemuda, kurang lebih 23 tahun usianya. Tampan dan keren wajahnya, matanya tajam bersungguh-sungguh, mulutnya membayangkan kekerasan hati, dahinya lebar, pakaiannya sederhana tapi bersih, di punggungnya tergantung sebatang pedang. Orang kedua adalah seorang gadis berusia 20 tahun, juga berpakaian sederhana ringkas, sebagian rambutnya dikuncir dua di kanan kiri. Gadis ini cukup cantik, sepasang matanya bersorot terang, wajahnya yang berkulit putih itu membayangkan kehalusan budi, bibirnya tersenyum selalu membayangkan keramahan. Juga gadis ini membawa pedang yang dipegang di tangan kiri. Orang ketiga juga seorang gadis, masih remaja, paling banyak 17 tahun usianya. Kalau gadis pertama sama betul wayahnya dengan si pemuda, adalah gadis ini lain sekali. Wajahnya cantik jelita, rambutnya hitam tebal digelung di kedua sisi kepalanya. Ia juga berpedang, tergantung di pinggang kanan. Siapakah mereka ini? Mereka adalah kakak beradik, bukan orang-orang sembarangan, melainkan putra-putri diri seorang tokoh besar yang amat terkenal di zaman Lima Wangsa. Kam Go Aswe, Jenderal Kam, adalah seorang tokoh besar yang terkenal karena berani menentang kekuasaan Lee Ko-yung, gubernur provinsi Shanxi yang dahulu memberontak terhadap Kaisar Wangsa Tang. Kam Go Aswe yang namanya adalah Kam Si-ek, 100% berjiwa pahlawan dan memiliki kesetiaan lahir batin. Karena inilah maka ia dimusuhi oleh Lee Ko-yung yang mengangkat diri sendiri menjadi raja kecil. Sama sekali jasa Kam Go Aswe dilupakan, padahal ketika daerah ini diserang oleh suku bangsa Hitan, Jenderal Kam inilah yang paling berjasa menyelamatkan daerah Shanxi. Semenjak bentrokan itu, Kam Go Aswe melepaskan jabatannya dan mengundurkan diri ke desa Tingchun, sebuah desa di kaki Gunung Chinlingshan, di lembah Sungai Han yang bermata air di gunung itu. Ia hidup bertani dengan anak istrinya. Tiga orang muda itu adalah putra-putri Kam Si-ek. Yang pertama adalah pemuda tampan itu yang bernama Kam Bun-sin. Anak kedua adalah Kam Sian-eng, gadis cantik jelita dan gagah. Adapun gadis yang termuda, gadis lincah jenaka, bernama Kam Lin atau biasa disebut Lin Lin. Gadis ini sebetulnya bukanlah putri Kam Si-ek, melainkan anak pungut. Belasan tahun yang lalu, dalam sebuah peperangan melawan suku bangsa Hitan, Jenderal Kam menemukan seorang anak perempuan berusia 2-3 tahun dalam gendongan seorang wanita yang tewas dalam pertempuran. Wanita Hitan ini mati dengan pedang di tangan, bukan main gagah sikapnya. Jenderal Kam amat kagum menyaksikan ini dan dia lalu membawa pulang anak perempuan itu, mengambilnya sebagai anak sendiri dan memberi nama Kam Lin. Nama ini adalah nama anak itu sendiri, karena ketika ditanya, ia hanya bisa menunjuk dada sendiri sambil menyebut Lin Lin. Lin Lin tahu bahwa dia adalah seorang anak angkat, namun ia tidak merasa sebagai anak angkat. Selama hampir 15 tahun hidup di dalam rumah gedung keluarga Kam, ia diperlakukan sama dengan anak-anak lain. Ayah ibu angkatnya amat cinta kepadanya, demikian pula Bun-sin dan Sian-eng. Oleh karena inilah maka Lin Lin merasa bahwa dia memang 100% anggota keluarga Kam, tidak mau ingat lagi akan asal-usulnya yang oleh ayah angkatnya dikatakan bahwa ayah ibunya sendiri telah tewas menjadi korban perang. Ayah angkatnya tidak tahu siapa ayah bundanya, juga tidak dapat memberitahu di mana tempat tinggal mereka, karena menurut jenderal itu, ia ditemukan di antara para pengungsi. Sebagai seorang jenderal perang yang memiliki ilmu kepandaian silat tinggi, tentu saja Kam Si-ek menggembleng 3 orang anaknya ini dengan ilmu silat keluarga Kam. Ternyata 3 orang anak itu mempunyai bakat yang baik dan memiliki keistimewaan yang menonjol. Busin maju dalam penggunaan ilmu Lwekang, tenaga dalam. Sian-eng mahir bermain pedang, sedangkan Lin Lin mengagumkan sekali keringanan tubuhnya dan karenanya ia amat maju dalam ilmu Jin Kang. Keluarga Kam hidup tenteram dan bahagia di dusun Tingchun sampai lebih dari 10 tahun lamanya. Mereka hidup sederhana sebagai petani dan kesederhanaan dusun dan pekerjaan di sawah ladang membuat mereka selalu sehat dan gembira. Akan tetapi, seperti sudah menjadi sifat dunia dan segala isinya, tiada sesuatu yang langgeng,
alam dan isinya selalu berubah. Demikian pula kehidupan manusia, selama manusia masih terikat oleh kehidupan, ia akan selalu mengalami perubahan-perubahan seperti samudera yang selalu mengalami pasang surut, selalu bergelombang. Ada kalanya pasang, ada kalanya surut, ada kalanya tenang, ada kalanya diamuk taufan. Hanya manusia pandir sajalah yang tidak mau ingat akan hal ini dan menjadi mabuk dan sombong di waktu jaya, sebaliknya putus asa dan mata gelap di waktu sengsara. Kalau orang selalu ingat bahwa kalah dan menang, sengsara dan jaya, susah dan senang, semua itu adalah saudara-saudara sepupu yang silih berganti menguasai kehidupan, ia akan selalu bersikap waspada, tidak mabuk oleh kemenangan, tidak putus asa oleh kekalahan, waspada akan tindakan pribadi agar tidak menyeleweng daripada kebenaran. Ingat selalu bahwasanya Tuhan yang berkuasa mengatur kesemuanya itu, bahwa manusia tiada bedanya dengan titik-titik air di samudera, tak kuasa melepaskan diri daripada gelombang kalau belum keluar dari dalam samudera. Hari itu menjelang senja, Kam Si-ek bersama 3 orang anaknya tengah berlatih silat di pekarangan belakang rumah yang tertutup pagar tembok. Tingkat kepandaian Bu Sin, Sian Eng, dan Lin Lin sudah cukup tinggi, malah boleh dibilang sudah hampir setingkat dengan ayah mereka sendiri. Mereka bertiga kini sedang mainkan pedang dengan gaya masing-masing, ditonton oleh Kam Si-ek yang berdiri sambil bertolak pinggang dan mengangguk-angguk puas. Ketika ia melihat betapa tubuh Lin Lin yang berpakaian merah itu berubah menjadi bayangan merah digulung sinar putih dari pedang yang dimainkannya, diam-diam Kam Si-ek kagum. Hebat bocah ini, kiranya kelak ia yang paling menonjol. Heran benar, apakah orang tuanya dahulu keturunan orang gagah bangsa Hitan? Demikian ia berkata seorang diri. Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak yang amat nyaring. Kam Si-ek dan 3 orang anaknya yang mendengar suara ini segera menghentikan permainan silat dan menoleh ke arah suara. Kiranya di atas tembok sebelah kanan telah jongkok seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka hitam. Melihat orang ini, Kam Si-ek terkejut sekali dan wajahnya berubah. "Giam Suilok, mau apa kau datang ke sini?" Orang tinggi besar muka hitam itu tertawa lagi, tetap masih beriongkok di atas tembok. Matanya yang besar itu melirik ke arah Siang Eng dan Lin Lin dengan pandang mata kurang ajar. "Kam Goa Sui, aku bukan jenderal lagi, tak usah kau berpura-pura tak tahu." "Orang si Kam, kau juga pura-pura tidak tahu mengapa aku datang ke sini?" Kam Si-ek menoleh ke arah 3 orang anaknya dan wajahnya makin gelisah. "Orang si Giam, aku sedang sibuk melatih anak-anakku. Urusan antara kita orang-orang tua boleh kita bicarakan nanti." "Kapan?" "Malam nanti ku nanti kunjunganmu." Laki-laki tinggi besar muka hitam itu tertawa bergelak. "Boleh, boleh. Aku tidak khawatir kau akan dapat lari." Tubuhnya berkelebat dan lenyap di balik pagar tembok. Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan keluarga Kam selanjutnya, mari kita saksikan kelanjutan ceritanya esok hari. Sampai jumpa. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.